Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita untuk mempelajari kehidupan sejarah perjalanan manusia-manusia terbaik dari kalangan para tabi'in radhiyallahu anhum. Dan yang kedua, sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Shuraih Al-Qadhi radhiyallahu anhu. Muallif rahimahullahu ta'ala, yakni Abdurrahman Ra'fat Basha rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Suwarun min Hayati At-Tabi'in, beliau mengawali dengan kisah yakni antara Khalifah Umar ibn Khattab dengan seorang laki-laki Arab Badui. Ya. Karena Shuraih Al-Qadhi ini, jamaah kaum muslimin, beliau sebagai qadhi, sebagai hakim begitu lama, yakni sekitar 60 tahun dia sebagai qadhi, sebagai hakim, dari zamannya yakni Umar ibn Khattab, ya, Umar ibn Khattab sampai zamannya yakni Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah, beliau sebagai qadhi zamannya Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga sebagian Bani Umayyah. Beliau mengundurkan diri ketika beliau sebagai qadhi di sebuah wilayah di bawah kekuasaannya Haji Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang gubernur
yang sangat yakni kejam dan bengis. Maka beliau pun mengundurkan diri. Disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, ibta'a Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu farasan min rajulin min al-a'rabi fanaqadahu thamanahu thumma imtata sahwatahu wa madha bihi. Yakni Amirul Mukminin Umar ibn Khattab membeli kuda dari seorang laki-laki Badui, dan Umar pun langsung membayarnya dengan kontan cash. Tsumma imtata sahwatahu wa madha bihi. Lalu Umar pun menaikinya dan pulang ke rumahnya, dan hendak pulang ke rumahnya. Lakinnahu ma kada yabta'idu bil farasi tawilan hatta dhahara fi 'atabun. Namun sebelum Umar jauh meninggalkan tempat tersebut, ya, tiba-tiba nampak di kuda tersebut, yakni nampak cacat, ya, nampak cacat. Aqahu an muwasalatil jari, sehingga kuda ini pun tidak bisa berjalan dengan cepat, ya, dengan cepat. Fansana bihi aidan min haitsun talaqa. Maka Khalifah Umar ibn Khattab mengembalikan atau membawa kembali kuda tersebut kepada pemiliknya, ya, kepada pemiliknya. Faqala lirajul, maka berkata Umar ibn Khattab kepada pemiliknya laki-laki tersebut, khudh farasaka fa innahu ma'tubun. Wahai fulan, ambil kembali kudamu ini, karena kudamu ini cacat, ya, ada cacatnya, bahkan tidak bisa berjalan dengan bagus. Faqala ar-rajul, lalu berkata laki-laki ini, la akhudhuhu ya Amirul Mukminin wa qad bi'tuhu minka saliman sahihan. Aku tidak akan mengambilnya wahai Amirul Mukminin, karena aku menjualnya, ya, kepadamu dalam keadaan saliman sahihan, ya, dalam keadaan baik dan juga sehat, tidak penyakit, tidak cacat juga, ya. Faqala Umar, lalu berkata Umar, ij'al baini wa bainaka hakaman. Kata Umar, kalau begitu, yakni kita harus menjadikan persisian ini seorang hakim. Kita harus mendatangi seorang hakim, ya, seorang yang memutuskan keputusan kita ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Fa subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn Khattab tidak yakni semena-mena sebagai khalifah langsung dengan kekuasaannya, ya, memaksa orang ini, tidak. Beliau ingin ada seorang hakim yang memutuskan perkara ini. Maka berkata laki-laki ini, yahkumu bainana Syuraih bin Harith al-Kindi. Sudah, kalau begitu yang memutuskan perkara ini seorang tabi'in yang mulia, ulamanya tabi'in, bernama Syuraih bin Harith al-Kindi. Masya Allah, Syuraih bin Harith al-Kindi, yang masyhur dengan Syuraih al-Qadi rahimahullahu ta'ala. Faqala Umar, lalu berkata Umar, raditu bihi, ya, aku ridha, aku setuju dengan orang tersebut. Lalu ihtakama Amirul Mukminin Umar ibn Khattab wa suhibul farasi ila Syuraih. Lalu Umar ibn Khattab sang khalifah dan juga yakni pemuda ini, mereka memutuskan menyerahkan keputusan kepada Syuraih bin Harith al-Kindi. Falamma sami'a Syuraih maqalat al-Arab iltafata ila Umar ibn Khattab wa qala. Ketika yakni Syuraih mendengarkan penjelasan dari Arab ini, maka Syuraih pun melihat ke arah Umar ibn Khattab sang khalifah. Wa qala, lalu berkata Syuraih, hal akhadtal farasa saliman ya Amirul Mukminin? Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda membeli dan mengambil kuda itu dalam keadaan yakni sehat, ya,
dalam keadaan sehat? Faqala Umar, na'am, betul. Aku mengambilnya, membeli dalam keadaan sehat. Faqala Suraih, lalu berkata Suraih, ihtafid bima ishtaraitah. Ya Amirul Mukminin, au radda kama akhadta. Berkata Suraih, kalau begitu ambillah apa yang telah kamu membelinya, atau engkau kembalikan seperti engkau beli. Ya, dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan baik, tidak cacat, seperti tatkala engkau membelinya. Masya Allah, ya. Ini keputusan sangat bagus, yang sangat adil. Fanadhara Umar ila Suraih mu'jaban. Maka Umar pun melihat ke arah Suraih dan dengan penuh takjub dan mengatakan, wa hal quda'u illa hakadha. Masya Allah, ya. Qaulun faslun wa hukmun adlun. Dan seharusnya hakim-hakim seperti ini. Seharusnya, kata Umar ibn Khattab, perkataan singkat dan hukum yang adil. Hukum yang adil. Ya. Maka Umar ibn Khattab, jemaah kaum muslimin, ketika melihat kecerdasan Suraih memutuskan perkara, maka Umar pun menyuruh Suraih dan mengatakan, sir ila Kufah wa qad wallaituka qada'aha. Wa Suraih, sekarang kamu pergi ke Kufah dan aku angkat kamu sebagai qadi, hakim di wilayah Kufah. Fa subhanallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah jika hakim, qadi, ya, dipimpin, dipegang oleh orang-orang berilmu yang faham tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang hukum, tentang keadilan, ya, maka akan tentram masyarakatnya, akan damai negerinya. Ya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. Lam yakun Syuraihun ibn Harith yauma wallahu Umar al-Qadha rajulan majhulal maqami fil mustama'i al-madani aw imra'an maghbural manzilati bain ahli ilmi wa sabir ra'yi min jilati sahabati wa kibari tabi'in. Yakni Syuraih al-Qadhi ini bukan yakni hal yang baru, bukan hal yang baru. Karena beliau bukan laki-laki seorang yang majhul, yang tidak dikenal kedudukannya. Ya, beliau orang yang terkenal di kalangan para sahabat dan juga terkenal di kalangan para tabi'in. Seorang tabi'in yang terkenal dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, ya, dan diakui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Umar mengangkat Suraih bukan hal yang aneh. Karena Suraih seorang yang berilmu, yang cerdas, yang bijaksana. Faqad kana ashabul fadli wa ahlus sabiqati yuqaddirunahu li Suraih fitnatahu al-haddata wa dzakau al-fadza. Karena orang-orang di kalangan para sahabat yang terdahulu, mereka sangat memperhitungkan kecerdasan, ketangkasan Suraih ini. Wa khuluqahu ar-rafi', akhlak yang sangat tinggi. Wa tula tajribatihi, yang sangat berpengalaman. Fil hayati wa umqaha, dalam kehidupan beliau serta kedalaman wawasannya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahuwa rajulun yamaniyun al-mautin al-kindiyu al-ashirati qada syatran ghaira yasirin min hayati fil jahiliyati. Beliau seorang pemuda dari negeri kebangsaan Yaman, dari suku Kindi, dari suku Kindi. Walamma asraqatil jaziratul arabiyyah binuril hidayah wa nafadhat asyatul Islam ilal ardil Yaman. Ini jamaah kaum muslimin, muallif rahimahullahu taala mengisahkan tentang awal kehidupan
Shuraih Al-Qadi ini. Ya, Shuraih Al-Qadi. Jadi mu'allif ingin kita mendengarkan bagaimana kisah beliau dari awal sehingga beliau masuk agama Islam dan sehingga beliau sebagai tabi'in yang mulia. Ya. Beliau mengatakan, "Falamma asraqatil jaziratul Arabiyyah binuril hidayah." Ketika yakni bangsa Arab dipenuhi cahaya kenabian, wa nafad asyatul Islam ila ardil Yaman, dan tersebar tentang Islam di negeri Yaman. Kana Shuraih min awaili al-mu'minin billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mustajibina li da'watil huda wal haqqa. Adapun Shuraih termasuk orang-orang yang awal-awal masuk agama Islam, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memenuhi atau menerima ajakan dakwah, ajakan petunjuk dan kebenaran. Wa kana arifu fadlihi wa muqaddiru syama'ilihi wa mazayahu ya'sawna alaihi asyaddal asa wa tamannawna an law utiha lahu ayyafida alal madinati mubakkiran liyalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyalqa rafi'il a'la walianhala min mawaridihi as-safiyah al-musaffati mubasharatan la bil wasatithah. Siapapun yang mengetahui keutamaan, yang mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti berandai-andai untuk menjumpai Rasulullah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah, yakni sebelum meninggal dunia, ya, untuk mendapatkan ilmu yang suci, ilmu yang jernih secara langsung tanpa wasilah. Likai yahdha bi syarafi suhbati ba'da an hadhi bi ni'matil iman. Beliau berangan-angan, ya, untuk mendapat kemuliaan sebagai sahabat Rasulullah setelah mendapatkan nikmatnya iman Islam tersebut. Wa bidzalika yajma'ul khairu min atrafihi, sehingga mendapatkan kebaikan langsung dari yakni pusatnya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kenikmatan, ya, setelah iman, ya, bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, melainkan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rindu ingin berjumpa, bertemu langsung dengan Rasulullah, mendengarkan agama Allah, mendengarkan bagaimana Rasul membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis. Ya. Lihatlah di antara para tabi'in yang mereka seharusnya punya kesempatan sebagai seorang sahabat, namun iya, mereka pun terhalang karena usianya Rasulullah terbatas. Seperti Abu Musa al-Khawlani, seorang tabi'in yang mulia, ya, beliau berangan-angan berjumpa Rasulullah, namun sebelum beliau masuk kota Madinah, Rasulullah telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Begitu juga dengan Shuraih Al-Qadi ini. Sebelum berjumpa Rasulullah, Rasul telah meninggal dunia. Walakinna ma qaddara kana. Namun semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun al-Faruq ridwanullahi alaihi muta'ajjilan hina ahida bimansibin min manasibil qadha al-kubra li rajulin minat tabi'in. Bukan hal yang tergesa-gesa ketika Umar ibn Khattab yakni mengangkat yakni Shuraih sebagai qadi agung, ya, seorang tabi'in yang mulia, padahal, ya, ala raghmi min anna asmal islami kan yauma idzin ma tazalul tata'allaqu binujumiz zuhri minas sahabati Rasulillah. Padahal zaman tersebut masih banyak para sahabat, ya, yang besar, ya. Faqad athbatatil ayyama sidqu firasati Umar wa sawaba tadbirihi.
Namun dengan berjalannya waktu, benarlah firasatnya Umar ibn Khattab, dan benar juga yakni pemilihan beliau kepada Shuraih al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Idzalla Shuraihun yaqdi bainal muslimina nahwan min 60 aman mutatabi'atan min ghairi al-inqita'. Shuraih al-Qadhi ini, beliau sebagai hakim memutuskan perkara kaum muslimin sekitar 60 tahun berturut-turut tanpa putus sebagai qadhi hakim besar. Wa qad ta'aqaba ala iqrarihi fi mansibin kullun min Umar wa Utsman wa Ali wa Muawiyah ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliau tetap sebagai hakim di zaman Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Kama aqarra ala dhalika man jaa ba'da Muawiyah min khulafa Bani Umayyah hatta talaba ar-rajulu i'fa'ahu min mansibi ibana wilayati al-Hajjaz. Namun beliau pun mengundurkan diri ketika beliau sebagai hakim di wilayah kekuasaan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Mengapa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Masyhur, ya, masyhur kekejaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Shuraih al-Qadhi khawatir, yakni kebijakannya, keputusannya membuat Hajjaj tidak terima, tidak setuju, sehingga beliau pun mengundurkan diri. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana banyak kisah-kisah yang menakjubkan dari kebijaksanaan keputusan sang qadhi ini, Shuraih al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dahulu pernah kita kisahkan seorang qadhi juga untuk wilayah Basrah yang bernama Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Wa kana qad balagha asabi'ata badal mi'ah min hayatihi al-madidatir rasyidah al-hafilatil bil fawakhiri wal ma'athir. Sungguh usia beliau mencapai 107 tahun. Banyak pujian, sanjungan dari kaum muslimin. Walaqad azdana tarikhul qadha fil islami bimabadi'a min mawaqifil Shuraih wa zaha birawa'ihi min siya'i khassatil muslimin wa amatihim li syara'illahi azza wa jalla yumathilu Shuraih wa nuzulihim inda ahkamihim. Masya Allah, pengadilan Islam bersinar, kuat, keindahan keputusannya, kecerdasan mengambil kebijakan, ya, baik untuk kaum muslimin dan juga untuk orang-orang kafir. Beliau ingin menunjukkan kepada manusia bahwa agama Islam ini agama yang adil, baik untuk kaum muslimin dan juga untuk orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mendapat keadilan yang sama. Lihatlah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, dikisahkan, bismillah, wa min dzalika anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu iftaqada dir'an lahu kanat athiratan indahu ghaliyatan alaihi. Yakni pernah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perangnya. Ya. Baju ini yang sangat beliau sayangi dan beliau yakni merasa baju sangat berharga. Ya, sangat berharga. Thumma ma labitha an wajadaha fi yadi rajulin min ahli dhimmah yabi'uha fi suqil Kufah. Tidak lama kemudian Ali bin Abi Thalib mendapati baju besi ini, baju kesayangan beliau ini, baju perang beliau ini dijual oleh seorang Yahudi di pasar Kufah.
Falamma ra'aha arafaha. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib melihat baju tersebut, beliau mengenalnya. Dan beliau mengatakan, ini bajuku. Wa qal, lalu berkata Ali bin Abi Thalib kepada orang kafir tersebut di pasar Kufah, hadhihi dar'i saqatat an jamalin li fi lailati kadza wa fi makani kadza. Wahai Yahudi, ini baju perangku, baju kesayanganku, baju besiku yang jatuh dari yakni ontakku di malam ini di tempat ini. Faqala dhimmi, lalu berkata orang kafir tersebut, bal hiya dir'i wa fi yadi ya Amirul Mukminin. Wahai khalifah kaum muslimin, ini baju besiku, dia di tanganku. Ya. Faqala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib, innama hiya dir'i lam abi'ha min ahadin wa lam ahabha li ahadin hatta tasira ilaika. Ini baju besiku, aku tidak pernah menjual kepada seorang pun juga, dan tidak pernah menghadiahkan untuk seorang pun juga, sehingga ada di tanganmu ini milikku, kata khalifah kaum muslimin. Faqala dhimmi baini wa baina al-qadi al-muslimin. Maka berkata orang kafir ini, kalau begitu keputusan antara aku dan kamu, seorang hakim dari hakim kaum muslimin. Fa subhanallah, lihatlah jamaah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib tidak semena-mena dengan kekhalifahannya, dengan kekuasaannya merampas, mengambil ini barang tersebut. Kalau dia ingin mengambilnya bisa aja. Namun tidak seperti itu jamaah kaum muslimin. Orang Yahudi ini pun juga meminta kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah kaum muslimin, untuk dipilih seorang hakim dari hakim kaum muslimin. Faqala Aliyun, berkata Ali bin Abi Thalib, ansafta, kamu adil. Fahalumma ilai, ayo kita mendatangi hakim tersebut. Thumma innahuma dhahaba ila Shuraih al-Qadi. Maka keduanya, Ali bin Abi Thalib dan juga pemuda ini pun mendatangi Shuraih al-Qadi rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia. Falamma sara indahu fi majlisil qada. Ketika keduanya sudah sampai di kantor kehakiman atau di majlis qada, di tempatnya al-Qadi, Shuraih al-Qadi. Qala Shuraih li Ali radhiyallahu anhu, lalu berkata Shuraih kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma taqulu ya Amirul Mukminin? Apa yang kamu katakan wahai Amirul Mukminin? Apa tuduhanmu? Faqala, lalu berkata Ali bin Abi Thalib, laqad wajadtu dir'i hadhihi ma hadha rajul wa qad saqatat minni fi lailatin kadza wa fi makani kadza wa hiya lam tasil ilaihi la bibai'in wala hibatin. Wahai sang qadi, aku mendapati baju perangku ini di tangan pemuda ini, orang Yahudi ini, yang mana bajuku ini jatuh di sebuah tempat, di malam ini, di tempat ini, dan aku tidak pernah memberikan kepadanya baik dijual ataupun sebagai hadiah. Maka sang qadi Shuraih al-Qadi ketika setelah mendengar dari keterangan tuduhan Ali bin Abi Thalib sang khalifah ini, faqala Shuraih li dhimmi, Shuraih berkata kepada orang kafir ini, wa ma taqulu anta ayyuhal rajul? Lalu apa pendapatmu wahai pemuda Yahudi? Faqal, lalu berkata orang kafir dhimmi ini, dir'i wa hiya fi yadi, baju besi ini milikku, dia di tanganku. Wala attahimu Amirul Mukminin bil kadhib, dan aku tidak pernah menuduh sang khalifah ini seorang pendusta. Fa subhanallah. Faltafata Shuraih ila Aliyin wa qala, maka Shuraih ini pun melihat kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, la raiba indi fi annaka sadiqun fi ma taqulu lahu ya Amirul Mukminin wa anna dar'uka walakin la budda laka
min syahidaini yashhadani ala sihhati madda'aita. Maka berkata Suraih, demi Allah, wahai sang khalifah, wahai Ali bin Abi Thalib, aku tidak meragukanmu dan aku yakin kamu jujur bahwasannya baju besi ini milikmu. Namun wahai sang khalifah, kamu harus mendatangkan 2 orang saksi, ya, untuk menguatkan, membenarkan madda'aita, tuduhanmu ini. Faqala Aliyun, berkata Ali, na'am, aku punya saksi, 2 orang saksi. Maulaya Qanbar wa waladi Al-Hasan yashhadani li wa yaqadi. Aku punya 2 saksi. Yang pertama budakku Qanbar namanya, dan anakku Hasan. Kedua sebagai saksi untukku. Faqala Suraih, berkata Suraih, walakinna syahadata al-ibni li abihi la tazuju ya amirul mu'minin. Namun persaksian seorang anak untuk ayahnya tidak boleh, wahai amirul mu'minin. Faqala Aliyun, berkata Ali, ya subhanallah. Ya. Ali menganggap ini perkara yang menakjubkan. Ya. Rajulun min ahlil jannati la tajuzu syahadatuhu wa sang qadi. Penduduk ahli surga, Hasan penduduk surga, tidak boleh sebagai saksi. Ama sami'ta anna Rasulullah SAW qala al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah. Wa sang qadi, apa engkau tidak pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hasan dan Husain anakku ini sebagai pemimpin bagi pemuda penduduk surga. Faqala Suraih, berkata sang qadi ini, bala ya amirul mu'minin, betul wahai amirul mu'minin. Ghairu anni la ujiju syahadatal waladi liwalidihi. Namun tidak dibolehkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya seorang anak sebagai saksi untuk ayahnya, dan juga sebaliknya wahai amirul mukminin. Inda dzalika iltafata Aliun ila dhimmi wa qala. Maka Ali bin Abi Thalib sudah tidak punya saksi, saksi ditolak oleh sang qadi, maka Ali pun melihat ke wajahnya orang kafir ini dan mengatakan, khudha falaisa indi syahidun ghairuhuma. Kata Ali, silakan ambil baju besiku itu, karena aku tidak memiliki saksi selain kedua tadi, budakku dan juga anakku. Fa subhanallah, Ali bin Abi Thalib, ya, taat kepada keputusan sang qadi. Faqala dhimmi, berkata orang dhimmi ini, walakinni ashhadu bi anna dir'a laka ya amir mu'minin. Fa subhanallah, berkata orang Yahudi ini, akan tetapi aku bersaksi bahwasanya baju besi ini milikmu wahai amir mu'minin. Summa ardafa qailan, langsung dia mengatakan, ya Allah, ya, amir mu'minin yuqadini amama qadihi. Dia mengatakan bahwasannya yakni Ali bin Abi Thalib sang khalifah ini, Amirul Mukminin, ya, menghadapkan aku kepada hakim yang dia pilih, kepada hakimnya. Wa qadihi yaqdili alaihi, dan hakimnya yakni memenangkan aku. Ya. Dia takjub dengan yakni pengadilan agama Islam, begitu adil, bijaksana, tidak membedakan khalifah dan rakyat, orang muslim maupun orang kafir, mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hakim. Lalu perhatikan jamaah kaum muslimin, orang kafir dzimmi mengatakan, ashhadu anna dinal ladzi ya'muru bihadzal haqq. Aku bersaksi bahwa agama ini agama menyuruh kepada kebenaran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah.
Aku juga bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyul qadi anna dir'u amirul mu'minin wa annani ittaba'tu jaisha wa hum muntaliqu ila Siffin fasaqata ad-dir'u an jamali al-awraqa fa akhadtuha. Maka berkata orang kafir ini, wahai qadi, sesungguhnya baju besi ini milik khalifah, milik Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Aku mengikuti pasukan kaum muslimin ketika pulang dari perang Siffin, dan baju besi ini jatuh dari untanya khalifah Ali bin Abi Thalib, dan aku pun mengambilnya. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, ama wa innaka qad aslamta fa inni wahabtuha laka. Sesungguhnya aku serahkan baju besi ini untukmu karena engkau telah masuk agama Islam. Wahabtu laka ma'ha hadal farasu aidan, dan ku hadiahkan untukmu juga kudaku ini. Walam yamdi ala hadal hadith zamanun tawilun hatta syuhida rajulu yuqatilu al-khawarij tahta rayati Ali fi yaumin Nahrawan wa yum'inu fil qital hatta kutiba lahu asy-syahada. Tidak lama dari kejadian ini, pemuda ini pun ikut menyaksikan bertempur, berperang bersama Ali bin Abi Thalib ketika memerangi orang-orang Khawarij di perang Nahrawan, sehingga beliau pun terbunuh mendapatkan syahadah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah yang singkat ini, jemaah kaum muslimin, kita bisa mengambil pelajaran yang begitu agung, bahwa agama Islam agama yang adil. Wallahi jemaah kaum muslimin, jika kaum muslimin memahami konsep agama Islam tentang keadilan ini, demi Allah orang-orang kafir pun akan takjub, akan bangga dengan agama Islam. Lihatlah jamaah kaum muslim dalam sejarah Islam. Bagi siapapun mempelajari sejarah, sejak zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Yarmuk, zaman Umar ibn Khattab, perang Qadisiyah, perang Madain, perang Nahrawan, perang Ubulah, dan perang-perang yang lainnya, dan penaklukan Baitul Maqdis, dan juga perang di Damaskus, di Syria. Dia akan mengetahui bahwasannya semua negeri-negeri ini, negeri-negeri ini, rakyatnya, mereka sangat bahagia, sangat senang ketika dikuasai oleh kaum muslimin. Lihatlah ketika perang Qadisiyah merupakan pintu masuk menaklukkan negeri Persia di zamannya Umar ibn Khattab, di bawah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang mana negeri Persia beragama Majusi, penyembah api, pemimpinnya, rajanya, menzalimi rakyatnya, menyiksa rakyatnya, rakyat dijadikan sebagai budak. Lihatlah Amr bin As ketika menaklukkan, membuka kota Mesir, rakyat sangat bahagia. Setelah berabad-abad mereka mendapat tekanan, kezaliman, kebengisan dari penguasanya. Orang kaya menindas yang miskin, yang kuat menghina yang kecil. Berabad-abad seperti itu. Namun ketika Islam masuk, rakyat mendapatkan keamanan, mendapat keadilan di negeri tersebut. Bukan menunjukkan Islam haus darah, cinta kekuasaan, cinta perang, menebarkan dakwah dengan pedang. Tidak, wallahi. Islam ingin mengembalikan kemurnian agama, mengembalikan kezaliman kepada keadilan, pemaksaan kepada kesukarelaan. Sehingga jamaah kaum muslimin, orang-orang Mesir contohnya, ketika Islam masuk ke wilayah mereka di bawah pasukan komando yakni Amr bin As,
mereka langsung syukur mendatangi Amr bin As. Amr bin As pun berkhutbah di hadapan mereka. Mengapa jamaah kaum muslimin? Karena orang-orang Mesir tahu agama Islam agama yang adil, agama bijaksana, tidak menzalimi rakyatnya. Lihatlah jamaah kaum muslimin, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 5 Hijriah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Mengapa negeri yang dipilih oleh Rasulullah Habasyah? Bukan negeri Yaman. Atau bukan negeri Irak, Iran, atau Persia, atau negeri yang lainnya. Tapi yang Nabi pilih negeri Habasyah. Karena Rasulullah tahu bahwasanya rajanya seorang yang adil, yang bijaksana, tidak menzalimi rakyatnya. Yang akhirnya jamaah kaum muslimin, pemimpin Habasyah Najasyi bernama Ashama masuk agama Islam. Fa subhanallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara faedah keadilan agama Islam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi di antara yakni keadilan Surah Al-Qadi rahimahullahu taala. Wa min rawa'ihi Shuraih aidan anna ibnahu qalahu yauman. Di antara ketegasan dan keadilan Shuraih Al-Qadi ini, bahwasanya putranya pernah berkata kepada beliau, ayahnya, "Ya abati, inna baini wa baina qaumin khusumatan. Fanzur fiha. Fa in kana al-haqqu li qadaituhum. Wa in kana lahum salahtuhum." Tsumma qassa alaihi qissatahu. Berkata sang anak kepada sang qadi, kepada Shuraih Al-Qadi, "Wahai ayahku, sesungguhnya antara aku dengan sebuah kaum ada khusumah, perselisihan. Maka wahai ayahku, telusurilah kasusku ini. Jika kebenaran di pihakku, maka bawa mereka ke pengadilan. Namun jika kebenaran di pihak mereka, maka ambil jalan damai." Maka anaknya ini mengisahkan tentang kisah tersebut. Jamaah kau lihatlah, anaknya ya menyuruh ayahnya agar berbuat curang, tidak adil. Jika kebenaran di pihak anaknya, agar anaknya itu yakni dibenarkan di meja pengadilan. Namun jika anaknya kalah, mencari jalan damai. Ini kan curang, pincang dalam keputusan. Faqalahu, maka berkata sang ayah, Shuraih Al-Qadi, seorang yang adil, bijaksana, tidak yakni tebang pilih dalam hukum. Kata ayahnya, "Intaliq faqadihim." Wahai anakku, ajukan di pengadilan. Famadu ila khusumihi wa da'ahum ila al-maqadati fastajabu lahu. Maka yakni semua orang-orang yang berselisih ini datang ke meja pengadilan dan mengeluarkan semua kasus-kasus mereka. Falamma mathalu baina yaday Shuraih qadu lahum ala waladihi. Ketika mendengarkan kasus tersebut, maka sang qadi Shuraih Al-Qadi ini memutuskan kebenaran di pihak kaum tersebut dan anaknya dalam posisi salah. Anaknya pun mendapatkan hukuman pengadilan. Falamma raja'a Shuraih wa ibnuhu ila baiti qala al-waladu li abihi. Ketika Shuraih dan anaknya pulang ke rumahnya, berkata anaknya kepada ayahnya, "Qadai faqadaitani ya abati." Wahai ayahku, keputusanmu membuat aku malu. Aku kalah. Wallahi, law lam astashirku min qablu
lama lumtuka. Demi Allah, ya, kalau aku tahu seperti ini, ya, maka aku tidak akan menyalahkanmu, mengajukan ini ke pengadilan. Maka jamaah perhatikan jawaban surah Al-Qadi ini. Ya bunayya, wallahi la anta ahabbu ilayya min mil ardi min amsalihim, walakinna Allah azza wa jalla a'azzu alayya minka. Wahai anakku, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala a'azzu alayya minka, lebih aku agungkan daripada dirimu. Laqad hasyitu an ukhbiruka bi anna al-haqqa lahum fatusalihuhum sulhan yufawwitu alaihim ba'da haqqihim faqultu laka ma qultu. Aku khawatir jika aku mengabarkan bahwa kebenaran di pihak mereka, pasti engkau minta damai sehingga hilang keadilan, hilang sebagian hak-hak mereka. Fa subhanallah. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah keadilan. Jika ditegakkan dimanapun kita berada, insya Allah pertolongan, kedamaian, ketenangan akan terwujud. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hakim-hakim kita dan kita semua sebagai orang-orang yang adil ketika mengambil keputusan, kebijakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan, ya, diberikan istiqomahan dalam hal keadilan. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan istiqomah sehingga tetap belajar kehidupan dan perjalanan manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV.